Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Evi Nurfaiza. Saya adalah coach matematika di channel Guru Matematika Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi persamaan eksponensial. Ini adalah materi matematika pilihan ya. Matematika pilihan yang ada di kelas 10 SMA ya, tingkat SMA. Nah, saya akan membahas tiga jenis eksponen, yaitu yang pertama yang ini, di mana A dikali P pangkat fx dipangkatkan atau kuadrat ditambah B kali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nanti ada syaratnya. Begitu juga dengan nomor 2, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nomor 3 juga sama, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi untuk memecahkan masalah atau soal eksponen ini kamu harus tahu dulu perbedaannya apa. Nah, kalau yang ini bisa dikatakan semerawut ya, jadi maksudnya yang jelas tapi ada inti yang sama, yaitu ininya nih, px nya p pangkat vx, p pangkat vx nya ini disamakan, nanti bisa dioperasikan. Kalau yang nomor 2 berarti lihat, ternyata yang sama itu hx-nya, yang bawahnya. Berarti nanti yang kita dioperasikan itu yang atas, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yang nomor 3, ini jenisnya adalah yang pangkatnya yang sama. Nah, yang bawahnya yang berbeda. Nah, itu bagaimana nanti dibahas satu persatu. Kita langsung ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1 atau jenis soal pertama, soal nomor 1, 3 dikurangi 4 dikali 3 sama dengan negatif 3. Nah, ini artinya kita harus rubah menjadi seperti jenis soal pertama ya, jenis soal yang seperti ini dengan cara pemisalan. Berarti P pangkat fx nya itu sama dengan Q. Nah, di sini kira-kira yang sama apa? 3 ya. Nah, si 3 ini sebagai P fx-nya. Jadi 3 ini sebagai P pangkat fx, nanti dimisahkan dengan Q. Nah, jadi langsung ya. Seperti ini. Jawab nomor 1. Jawaban nomor 1 itu berarti kita tulis lagi soalnya. 3 dikurangi 4 dikali 3 sama dengan negatif 3, dengan pemisalan si 3-nya itu adalah sama dengan Q ya, 3 pangkat x-nya itu sama dengan Q. Nah, sekarang yang 3 ini sama dengan Q. Nah, itu artinya berarti kita rubah menjadi Q dikurangi 4Q sama dengan negatif 3. Oke, sampai sini paham ya? Jadi 3 ini dirubah jadi Q. Kemudian Q dikurangi 4Q ditambah 3 sama dengan 0. 3 ini dari mana yang ini? Negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, mohon maaf ya, saya lupa nulis pangkat di sini, ada pangkat 2-nya ya. Maka di sini ada pangkat 2-nya, ini juga ada pangkat 2-nya karena 3-nya dirubah jadi Q. Ini pangkat 2-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita faktorkan dengan cara seperti ini. Jadi berapa kali berapa, hasilnya adalah 3, tapi ketika angka itu dijumlahkan menjadi negatif 4. Maka di sini ada Q, di sini ada Q. Nah, di sini berarti ada 3, di sini ada negatif, ada 1. Tandanya pasti negatif dan negatif. Karena kalau negatif, paling negatif hasilnya positif. Negatif 3 ditambah negatif 1 sama dengan ini. Sama dengan negatif 4. Oke, sama dengan 0. Kemudian kita dibuat pembuat 0. Berarti Q dikurang 1 sama dengan 0. Maka Q-nya sama dengan 1. Karena negatif 1 pindah ruas ke kanan. Atau Q dikurang 3 sama dengan 0 juga, maka Q-nya sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi 3. Nah, kalau sudah dapat nilai Q-nya,
maka substitusikan ke sini. Nah, perhatikan di sini substitusikan, berarti Q yang pertama Q-nya itu adalah 1. Berarti 3 pangkat berapa sama dengan 1. Nah, berarti 3 pangkat berapa sama dengan 1 itu tidak ada ya. Berarti X-nya itu adalah, atau X-nya itu sama dengan 0. Kemudian ya, jadi 3 pangkat 0 pasti hasilnya 1. Nah, sekarang 3 pangkat berapa hasilnya, Q-nya adalah 3. Kan ini 3X sama dengan Q. Q-nya adalah 3. Substitusikan, ini Q-nya adalah 1. Maka X-nya udah jelas adalah 1. Jadi ketika 3 pangkat 1 adalah 3. Ya kan? Paham? Nah, maka bisa diambil kesimpulan himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Oke, bagaimana? Mudah ya? Oke, sekarang kita ambil contoh yang nomor 2. Yang nomor 2 kita ambil contoh di sampingnya nih, di sebelah sini. Kita coba biar kalian paham perbedaannya. Ini kan angka semua. Bagaimana kalau yang ada variabelnya ya? Kita tulis soal lagi nomor 2. Nomor 2 itu adalah 2 pangkat 2 X plus 1 dikurang 2 pangkat X min 6 sama dengan 0. Nah, ini ternyata beda nih. Kan kita harus buat sama seperti ini. Jadi P pangkat Fx-nya itu harus sama. Jadi nanti ini dimisalkan. Berarti bagaimana caranya? Ini kita uraikan nih. 2 pangkat 2x plus 1 itu sama aja dengan artinya 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 kan? Seperti itu. Kemudian dikurangi 2 pangkat x yang ini, turunkan lagi. Maksudnya tulis ulang. Oke, setelah ini kan biar sama, ini jadi 2x. Maka ini bisa dirubah. Ini 2 pangkat 2x itu artinya sama aja dengan 2 pangkat x dikali 2. Ingat ya. Jadi kalau misalnya pangkat dikalikan, maka pangkatnya 2 dikalikan ke dalam. Jadi 2x kali 2 berarti 2x ya kan? Dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2x min 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini ketemu nih. Nah, ini yang dimisalkannya. Nih, 2x ini kita misalkan 2x-nya itu adalah A. 2 pangkat x itu makanya bukan 2x tapi 2 pangkat x. 2 pangkat x itu misalnya A. Maka yang ini A kuadrat ya kan, A kuadrat kali 2. Nah, boleh terus di depan 2-nya ya. Berarti 2A kuadrat dikurangi A ya kan, dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini udah berbentuk persamaan. Kalau sudah seperti ini bisa difaktorkan nih. Kita faktorkan sama dengan 0. Di sini ada 2A, di sini ada A. Kira-kira angka berapa? 6. Ketika dikalikan menjadi negatif 6, ketika dijumlahkan atau dikurangi menjadi negatif 1. Nah, itu jawabannya adalah 3. Di sini 3, di sini 2. Kemudian tandanya akan berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Kenapa? Karena di sini negatif hasilnya. Nanti kamu buktikan sajalah pemfaktoran ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kita uraikan lagi ya. Jadi 2A ditambah 3 sama dengan 0. Maka 2A sama dengan positif pindah ruas jadi negatif 3. A-nya sama dengan negatif 3/2. Atau yang ini, A dikurang 2 sama dengan 0. A-nya sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Nah, nilai A-nya tuh yang ini. Sudah dapat kita substitusikan ke sini. 2x sama dengan A. Berarti di sini substitusikan. Substitusikan 2 pangkat x sama dengan A. A-nya yang ini. Berarti 2 pangkat x sama dengan negatif 3/2. 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif 3/2? Nah, tidak ada x-nya ini. Tidak ada yang memenuhi. TM.
Tidak ada yang memenuhi. Kemudian yang ini, substitusikan A-nya yang ini, berarti 2 pangkat berapa, ya kan? 2 pangkat X sama dengan A. A-nya rubah jadi 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 2. Maka X-nya adalah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1. Oke, mudah ya. Tipe yang kedua yaitu seperti ini. Ya, ini tipenya cirinya berarti H-nya sama, tapi pangkatnya yang berbeda ya. Jadi yang ininya sama, pangkatnya berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan sama nih, pangkatnya beda. Ini sama, pangkatnya beda. Ini berarti dikerjakannya dengan metode-metode seperti ini atau syarat-syaratnya harus terpenuhi semua. Kalau tidak terpenuhi berarti bukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu si fx-nya, berarti yang pangkatnya nih, fx harus sama dengan x. Fx itu harus sama dengan gx. Kemudian syarat yang kedua yaitu hx harus sama dengan 1. Kemudian syarat yang ketiga, hx-nya juga harus sama dengan 0 dengan catatan fx-nya itu lebih besar dari 0 dan gx-nya lebih besar dari 0. Kalau salah satunya nilainya tidak lebih besar dari 0, maka ini syarat ini tidak memenuhi, berarti bukan himpunan penyelesaiannya. Ini juga sama, hx-nya berarti yang ininya nih, yang bawahnya itu harus sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita operasikan si fx sama gx-nya. Jika hasilnya nanti hasil nilai ini substitusikan ke sini. Jika nilainya sama-sama genap atau sama-sama ganjil, maka nilai ini memenuhi. Tapi kalau yang fx-nya genap, gx-nya ganjil, itu berarti tidak memenuhi. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke latihan saja nomor 1 ya. Kita kerjakan, kita tulis ulang di sini. Nomor 1 ini tahapannya panjang sekali ya, makanya perhatikan baik-baik. Lihat, x dikurangi 7 pangkat X pangkat 2 dikurang 2 sama dengan X min 7 pangkat X. Berarti kita ikuti langkah pertama dulu. Langkah pertama ya, di mana nih? Oke, langkah pertamanya di sini ya. Oke, langkah pertama. Langkah pertama tuh fx harus sama dengan gx. Berarti fx-nya yang mana? Yang atas kan? Ini fx, ini gx. Perhatikan dulu ke sini ya. Perhatikan, yang bawah itu adalah hx. Yang kiri sebagai fx, yang ini sebagai gx. Boleh kamu tulis kalau tidak, biar tidak keliru, tapi kalau sudah paham tidak usah ditulis apa-apa. Berarti fx harus sama dengan gx ya. Fx harus sama dengan gx. Fx-nya ini berarti tulis lagi. X pangkat 2 dikurangi 2 itu harus sama dengan X. Oke, paham ya sampai sini? Maka kita pindah ruas yang ini biar hasilnya nantinya 0 ya. Berarti X X pangkat 2 dikurangi 2 positif, pindah ruas jadi negatif, dikurangi X sama dengan 0. Nah, ini sudah berbentuk aljabar, tapi posisinya masih acak-acakan, kita susun dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Itu artinya x kuadrat, yang ini x-nya pindahkan ke tengah ya, jadi tetap negatif, x negatif 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini tersusun, kita faktorkan. Kita faktorkan dengan cara seperti ini. Bilangan berapa yang ketika dikalikan hasilnya negatif 2, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 1, yaitu 2 dengan 1 ya. Di sini 2 boleh, di sini 1 boleh, tapi lihat tandanya. Berarti tandanya yang 2 itu negatif, yang 1 itu positif. Nah, ketika dikalikan nanti kamu buktikan sendiri hasilnya pasti ini. Nah, kita buat pembuat nolnya. X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Atau yang ini, X min 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Oke, X yang kita buktikan. HX itu yang mana? HX itu yang ini. Langkah kedua itu kita buktikan HX-nya. HX
harus sama dengan 1. Nah, berarti HX-nya X min 7 harus sama dengan 1. Maka X sama dengan negatif 7 pindah ruas ke sini jadinya 1 tambah 7 8. Oke, sudah ya. Ini sudah diselesaikan, berarti langkah ketiga. Langkah ketiga itu yaitu ini yang ada syarat ya. HX-nya juga diuji harus sama dengan 0 dengan catatan si GX dan FX-nya harus lebih besar dari 0. Jadi GX-nya ini, kemudian nanti setelah dapat nilai HX, GX sama FX-nya harus lebih besar dari 0. Nah, kita buktikan ya, HX sama dengan 0. HX-nya kan tadi X min 7 harus sama dengan 0. Nah, maka X sama dengan negatif 7 pindah ruas jadi 7. X-nya itu 7. Si 7 ini kita substitusikan. Substitusikannya kemana? Ke Fx sama Gx. Nih, Fx-nya lihat ya, ini kan Fx, ini Gx. Substitusikan. Substitusikan ke Fx itu tidak harus lebih besar dari 0. Fx-nya tadi berapa? X pangkat 2 dikurang 2 harus lebih besar dari 0. Nah, X ini diisi dari nilai yang ini karena kita lagi pembuktian poin ketiga ini. Berarti 7 pangkat 2 dikurang 2 lebih besar dari 0. 7 pangkat 2 itu 7 kali 7, 49 dikurang 2 jadi 47. 47 itu lebih besar dari 0, betul. Tapi kita buktikan ya GX-nya juga, ya. GX-nya di mana mau ngebuktiinnya? Oke, di sini deh. Kita buktikan bahwa GX-nya juga harus lebih besar dari 0. GX-nya itu berapa? GX-nya itu adalah X, ya. Berarti X lebih besar dari 0. X-nya itu kan ganti sama ini nih, 7. Berarti 7 lebih besar dari 0. Oke, berarti memenuhi. Nah, kemudian sekarang rumus yang atau syarat yang keempat yang ini. Kita uji nilai HX-nya. Uji nilai HX yang nomor 4 di mana di sini ya, boleh. Nomor 4 itu HX harus sama dengan negatif 1. HX harus sama dengan negatif 1 di mana HX-nya adalah X min 7 harus sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 7 pindah ruas jadi positif 6. Negatif 1 ditambah 6 itu negatif 7 pindah ruas jadi positif 7. Negatif 1 ditambah 7 jadinya 6 ya. Positif 6. Nah, ini X-nya 6 itu harus diuji dengan syarat seperti ini. Fx dan Gx-nya itu harus bernilai genap atau genap semua atau ganjil semua. Maka dengan cara kita buktikan yang Fx dulu. Buktikan yang Fx. Fx-nya itu harus sama dengan genap. Fx-nya apa? Fx-nya itu X pangkat 2 dikurang 2. X ini ganti jadi 6. 6 pangkat 2 dikurang 2. 6 kali 6, 36 dikurang 2 jadi 34. Kemudian buktikan juga Gx-nya. Gx sama dengan X kan? Gx-nya itu, nah X-nya itu ganti jadi 6 karena X-nya nilainya 6. X sama dengan 6, berarti si Gx 6. Ini adalah genap. Ini juga genap. Jadi kalau pangkatnya genap, maka ini genap, ini juga genap berarti memenuhi. Tapi kalau ini ganjil juga sama memenuhi. Tapi kalau salah satunya genap, salah satunya ganjil itu tidak memenuhi. Berarti HP-nya yang mana? HP-nya itu berarti dari keempat pembuktian ini. Ini berarti ini, kemudian nomor 2 yang ini, nomor 3 ini memenuhi karena sudah diuji seperti ini. Nah, kalau ininya tidak lebih dari sama dengan 0, tidak lebih dari 0, ini juga tidak lebih dari 0, maka ini tidak memenuhi. Kemudian ini juga memenuhi, sama-sama genap, maka ini juga terpenuhi. Maka kesimpulannya
HP-nya adalah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti negatif 1 dulu, kemudian 2, kemudian 6, 7, dan 8. Oke, paham ya? Nanti kita coba deh soal berikutnya. Yang kedua ya, lanjut ya. Ini soal yang kedua, sama berarti yang bawahnya sama, pangkatnya berbeda. Nah, ini syaratnya berarti langkahnya kita harus uji beberapa, yaitu ada 4 syarat. Kalau 1 tidak terpenuhi, misalnya nomor 3 tidak terpenuhi, berarti 3 tidak termasuk, berarti hanya 1, 2, sama 4 himpunan penyelesaiannya. Ya langsung saja biar paham ya. Cuman kamu harus tahu dulu bahwa ini adalah HX, berarti X min 4 itu HX, kemudian 4X itu GX, FX mohon maaf, dan ini adalah GX. Nah, langkah pertama kita samakan dulu yang pangkatnya itu. Kemudian langkah kedua kita uji HX-nya harus sama dengan 1. HX-nya juga harus sama dengan 0 dengan catatan si GX sama FX-nya itu nilainya harus lebih besar dari 0. Dan yang keempat terakhir itu HX-nya itu harus sama dengan negatif 1 dengan catatan pangkatnya itu harus sama. Kalau yang kiri genap, yang kanan juga genap. Kalau yang kiri ganjil, yang kanan juga ganjil. Kalau salah satunya beda, yang ini ganjil, yang ini genap, atau sebaliknya, itu berarti tidak memenuhi. Kita langsung saja ya buktikan satu persatu. Langkah pertama yaitu si fx-nya, fx harus sama dengan gx. Ingat, ini adalah fx, ini adalah gx. Fx-nya 4x ya. 4x harus sama dengan 1 plus, ya betul, 3x. Nah, ini pindah ruas ke sini. Berarti 4x positif 3 pindah ruas jadi negatif 3x. Positif 1 pindah ruas jadi negatif 1 sama dengan 0. Ini bisa dioperasikan nih. 4x dikurangi 3x, jadi jawabannya x min 1 sama dengan 0. Ini tidak bisa difaktorkan karena pangkatnya 1. Langsung saja pembuat nolnya adalah x min 1 pindah ruas jadi 1. Oke, berarti ini sudah dapat syarat pertama. Syarat kedua, kita uji nilai hx-nya. Hx-nya itu harus sama dengan 1. Sementara hx itu adalah x min 4. Berarti x min 4-nya itu harus sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1. 4 pindah ruas jadi positif, jadinya 5. Oke, paham ya sampai situ? Oke, kalau sudah paham, sekarang nomor 3 atau misal langkah ketiga, yaitu kita uji nilai hx-nya juga. Hx-nya itu harus sama dengan 0, tapi nanti ada syarat. Nah, si syaratnya itu masukkan ke gx sama fx-nya ya. Hx-nya harus sama dengan 0. Hx-nya adalah x min 4 harus sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan berapa? Negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Nah, si positif 4 ini dimasukkan ke nilai gx sama fx-nya. Gx sama fx-nya. Tadi gx-nya berapa? Gx ini, fx ini. Berarti kita masukkan nilainya. Fx dulu. Fx harus lebih dari, syaratnya itu harus lebih dari 0. Si fx-nya itu adalah 4x kan? Berarti 4x lebih dari 0. X ininya ganti dengan yang ini karena kita masih memecahkan soal nomor syarat yang ketiga. 4 kali 4 16 lebih dari 0. Jadi x ini 16 ini dari mana? 4 dikali 4. 4-nya dari mana? Dari x yang ini. Karena kita, ini masih menyambung dengan yang ini. Paham ya sampai situ? Sekarang syarat yang kedua adalah gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Gx-nya yang mana? Yang ini kan? 1 ditambah 3x lebih besar dari 0. X ini ganti dengan yang 4 ini. 1 ditambah 3 kali 4 lebih besar dari 0. 12 tambah 1 13 lebih besar dari 0. Ini benar nih semuanya, maka ini memenuhi. Sekarang kita tahapan yang terakhir, yang nomor 4. Kita buktikan soal tahapan yang terakhir yang 4. Hx nya itu diuji dengan harus sama dengan negatif
1. Hx-nya adalah berapa? X min 4 harus sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan negatif 1. Nah, yang ini 4 pindah ruas jadi positif 4. Negatif 1 tambah 4 berarti positif 3. Yang ini diujikan lagi ke fx dan gx. Nah, uji fx-nya. Fx-nya itu adalah apa? 4x kan? 4x 4 kali 3, 3-nya dari ini sama dengan 12. Ini apa? Genap. Sekarang kita uji yang gx-nya. Gx sama dengan ini, 1 ditambah 3x, berarti 1 ditambah 3 dikali x-nya 3, jadi 1 tambah 9 jadinya 10. Ini juga genap. Nah, kalau sama-sama genap berarti memenuhi. Kalau sudah memenuhi seperti ini, maka mana himpunan penyelesaiannya? Ya, semuanya. Himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Uji 1 lulus, uji kedua lulus juga, uji ketiga lulus, uji keempat juga lulus. Maka kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka HP-nya adalah 1, 3, 4, dan 5. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tipe ketiga, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini berarti cirinya pangkatnya yang sama, yang bawahnya yang berbeda. Nah, kalau yang pangkatnya sama berarti syaratnya cuma ada 3. Yang pertama, kita harus samakan fx sama dengan gx, operasikan itu. Kemudian kita uji hx-nya, pangkatnya itu harus sama dengan 0, hx-nya harus sama dengan 0 dengan catatan si gx-nya itu dan fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian kita uji juga fx sama dengan negatif gx. Nah, jadi kalau gx-nya negatif maka harus genap. Kalau hasilnya genap maka itu memenuhi. Kalau tidak genap berarti tidak memenuhi. Biar paham, kita lanjut langsung ke soal nomor pertama ya. Soal pertama kita tulis ulang ya. X ditambah 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2x min plus 6 x plus 1. Nah, pangkatnya kan sama. Maka langkah pertama yaitu kita uji fx sama gx-nya. Fx-nya itu harus sama dengan gx. Fx ini, gx adalah ini. Maka x plus 2-nya itu harus sama dengan 2x plus 6. Yang ini pindah ruas ke sini biar nanti sama dengan 0. X diuraikan dulu lah. X positif 2 pindah ruas jadi negatif 2x, ya kan? Kemudian di sini ada 2 plus 2 positif 6 pindah ruas jadi negatif 6, makanya jadinya 2 dikurangi 6 negatif 4 ya, sama dengan negatif 6 dulu ya, negatif 6 ininya belum dioperasikan sama dengan 0. X dikurangi 2x jadi negatif x, 2 dikurang 6 negatif ya, negatif 4 sama dengan 0. Nah, x-nya itu tidak boleh negatif, maka harus dikalikan dengan negatif. Negatif kali negatif positif x, negatif 4 kali negatif positif 4 sama dengan 0. X-nya sendiri maka pindah ruas, positif 4 jadi negatif 4. Nah, setelah ini fx sudah diuji, fx sama dengan gx sudah diuji. Kita langkah kedua, hx-nya itu harus sama dengan 0. Kita uji hx sama dengan 0-nya di sini. Oke, nah ini. Uji kedua, hx harus sama dengan 0. Hx-nya adalah yang ini, yang pangkat itu, berarti x plus 1 sama dengan 0.
X sama dengan positif 1 pindah 2 jadi negatif. Nah, dengan catatan si fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti diuji, nilai X ini diuji, kita uji ke fx. Fx tidak boleh sama dengan 0. Fx-nya adalah yang ini kan. Berarti X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini X-nya adalah negatif 1, maka ini rubah jadi negatif 1 ditambah 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Berapa negatif 1 tambah 2? 1 tidak sama dengan 0. Berarti betul nih. Sekarang kita uji yang GX-nya. GX-nya kita uji di sini. Nah, kita uji GX tidak boleh sama dengan 0 juga. GX-nya yang mana? Yang ini kan? 2x plus 6 tidak boleh sama dengan 0. X ini rubah jadi yang ini. Kan sudah, kita masih nguji nomor 2. Berarti 2 dikali negatif 1 ditambah 6 tidak boleh sama dengan 0. Negatif 2 tambah 6. Berapa tuh? 4 tidak sama dengan 0. Berarti betul, ini memenuhi. Sekarang syarat yang ketiga yaitu fx sama dengan negatif gx. Syarat yang ketiga adalah fx-nya itu harus sama dengan negatif gx dan itu harus nilainya genap. Fx-nya adalah berapa? X plus 2 sama dengan negatif 2x plus 6. Sama seperti ini, cuman bedanya negatif ya ininya. Berarti x plus 2 sama dengan, kalikan ke dalam, negatif kali positif 2x, negatif 2x, negatif kali negatif 6, negatif positif 6 ya, jadi negatif 6. Pindah ruas, jadi x negatif jadi positif 2x, positif 2, negatif 6 pindah ruas jadi positif 6 sama dengan 0. 1 tambah 2 3x tambah 8 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 8 ya kan. Nah, x sama dengan negatif 8 per 3. Nah, ini tidak bernilai genap, maka ini tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah yang ini dan yang ini. Ini sudah dibuktikan dengan yang ini. Ini nilainya tidak genap, maka bukan himpunan penyelesaian. Ini tidak menjadi himpunan penyelesaian. Berarti untuk soal yang ini hanya ada 2, yang ini tidak terbukti seperti itu. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu negatif 4 dulu ya, baru negatif 1. Oke, nanti kita bahas soal nomor 2 ya, soal terakhir ya, pembuktiannya atau pengerjaannya dengan 3 tahap tadi. Yang pertama kita uji fx-nya itu harus sama dengan gx. Nah, ini adalah fx, ini adalah gx, dan ini adalah hx-nya yang sama. Berarti uji yang pertama itu fx harus sama dengan gx. Fx-nya ini 2x plus 1 harus sama dengan gx-nya ini, x plus 5. Pindah ruas, 2x dikurangi oke, tulis dulu ya, 2x dikurangi x plus 1 pindah ruas jadi negatif 5 sama dengan 0. Sampai situ paham ya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 atau x ya. 1 dikurang 5 negatif 4 sama dengan 0, maka x nya negatif 4 pindah ruas jadi 4. Oke, yang ini. Kemudian syarat yang kedua yaitu yang ini. Syarat yang keduanya itu si hx-nya harus sama dengan 0. Mohon maaf, hx-nya harus sama dengan 0. Nanti hasilnya itu harus diuji ke fx sama ke gx. Oke, biar paham di sini. hx harus sama dengan 0. hx-nya berapa? Ya, x min 6 yang pangkat ini. X min 6 harus sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif pindah ruas jadi 6. Si 6 ini harus dipindahkan, diuji ke fx sama ke gx. Ujinya yaitu di sini ya. Ujinya si fx dulu. Fx-nya itu sama dengan mana fx ini? 2
X plus 1. X ini rubah jadi 6. 2 dikali 6 tambah 1. Berapa tuh? 13. Oke. Paham ya sampai sini? Maaf. Fx-nya itu Fx tidak boleh sama dengan 0. Salah. Berarti 13 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, betul kan? 13 tidak sama dengan 0. Si Gx. Uji Gx. Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 juga. Gx yang ini. X plus 5 tidak boleh sama dengan 0. Si X-nya itu rubah jadi 6. 6 tambah 5 tidak boleh sama dengan 0. 11 tidak sama dengan 0. Berarti ini terbukti, maka ini betul. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah yaitu Fx-nya. Ini tahap ketiga ya. Fx-nya itu sama dengan negatif Gx. Nah, oke, saya beri pembatas dulu ya biar bisa membedakan. Fx-nya kan yang ini nih. Ya. 2x plus 1 itu harus sama dengan negatif Gx-nya adalah ini. X plus 5 nanti harus bernilai genap. Kalau tidak genap berarti tidak memenuhi. Berarti 2x plus 1 sama dengan negatif. Kalikan ke sini berarti negatif x. Negatif kali positif 5 negatif 5. Oke, pindah ke sini berarti 2x. Negatif pindah ruas jadi positif x. 1 tetap negatif 5 pindah ruas jadi positif. Oke, 1 di sini ya. Positif 5 sama dengan 0. Kemudian 2 tambah x. Mohon maaf ke sini lagi ya. 2 tambah x adalah 3x. Kemudian 1 tambah 5 itu 6 sama dengan 0. Oke, berarti x-nya 3x sama dengan negatif 6. Berarti x-nya sama dengan negatif 6 bagi 3. Jadi negatif 2. Nah, negatif 2 ini walaupun bernilai negatif tapi 2-nya itu kan genap. Syaratnya harus genap. Mau nilainya negatif mau positif yang penting genap. Maka himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang syarat pertama memenuhi, syarat kedua memenuhi, syarat ketiga memenuhi juga karena genap. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, saya tulis di sini saja ya, mohon maaf, yaitu kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Negatif 2 dulu, kemudian 4 dan 6. Oke, seperti itu. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan membedakan tipe-tipe soal persamaan eksponen sehingga kamu bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.